Dewa medis terkuat. Bab 477. Ledakan. Disertai ledakan keras, seluruh pintu masuk penginapan ditelan hidup-hidup oleh gelombang energi raksasa. Ningsu beserta tanah dalam radius puluhan mil di belakangnya, hancur di tempat. Ningsu yang berada di garis depan, tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Pergerakan itu terhenti dan pemilik penginapan itu ketakutan saat itu juga. Ingusnya mengalir keluar perlahan-lahan, dan otaknya tidak mampu bereaksi. Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan perlahan berjalan ke atas. Aku mau istirahat, jangan biarkan siapapun menggangguku. Ah. Oh. Pemilik penginapan itu mengangguk karena bingung. Pada saat ini, Qiu Yiren yang tengah bertarung dengan sengit di kejauhan di angkasa, mendengar ledakan keras itu, jantungnya pun semakin tak karuan dan berdebar kencang. Arah itu adalah arah penginapan. Entah mengapa, Qiu Yiren tiba-tiba mulai mengkhawatirkan Xiao Chen. Meskipun lelaki itu memiliki tingkat kultivasi di atas alam pembunuh dewa tingkat kelima, aku khawatir dia tidak sebanding dengan Ningsu, kan? Ningsu adalah penguasa rumah abadi Guangcheng. Di antara ratusan penguasa kota, kekuatannya dapat menduduki peringkat 5 teratas. Sekalipun aku jadi dia, aku bukanlah lawannya. Bagaimana mungkin Xiao Chen bisa menjadi lawannya? Tanda seru. Saat dia sedang teralihkan, Luolai yang berjanggut menyerang dengan pukulan. Ledakan. Sebelum dia bisa bereaksi, lawannya melayangkan tinju dahsyat berbalut petir di depannya. Qiu Yiren terkejut dan langsung menggunakan pedangnya untuk memblokir secara horizontal. Namun, pukulan Luolai terlalu cepat dan terlalu kuat. Ketika mengenai pedang, seluruh badan pedang tertekuk di tempat, dan Qiu Yiren terlempar pada saat yang sama. Darah di tubuhnya bergejolak, dan tangan yang memegang pedang mati rasa dan gemetar. Qiu Yiren melatih keterampilan itu dengan cepat untuk memulihkan energi spiritual yang terganggu dalam tubuhnya menjadi normal sesegera mungkin. Wajahnya serius saat dia menatap orang di depannya. Luolai tampak sangat bangga. Hehehe Tuan Kota Qiu, meskipun kekuatanku lebih rendah darimu, kau tidak bisa begitu saja mengabaikanku, kan? Lagi pula, Tuan Luo masih punya beberapa keterampilan. Qiu Yiren mendengus dingin. Jangan terlalu bangga. Pertarungan ini bahkan belum mencapai tahap akhir, dan masih belum jelas siapa yang akan menang. Luolai mendecakkan bibirnya dan berkata, itu belum tentu benar. Seranganku tadi mengandung kekuatan kelumpuhan dari guntur. Saat ini, lenganmu tidak bisa bergerak sedikit pun selama setengah batang dupa. Kekuatan tempurmu telah sangat berkurang. Aku tidak tahu apakah kau masih bisa mengalahkanku. Aku telah mengagumi Tuan Kota Qiu sejak lama. Jika Tuan Kota Qiu bersedia menjadi istriku, semua orang akan senang. Bajingan tak tahu malu, diamlah. Qiu Yiren berteriak dengan marah, dan Luolai berkata dengan tidak senang. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Namun, pada saat ini, ratusan sinar cahaya tiba-tiba jatuh dari tingkat langit berbintang yang lebih tinggi dan menghantam kapal Lingu milik Luolai dengan keras. Ledakan, dentuman. Disertai suara tembakan yang menyambar, banyak sekali orang yang mulai gemetar. Kapal perang Lingu langsung hancur di lautan api. Apa yang terjadi? Luolai kebingungan, dan di atas langit, kapal Lingu yang lebih besar, panjangnya lebih dari 10.000 meter, perlahan menerobos awan dan mendarat. Ini adalah kapal perang spiritual kelas 10.000 meter. Ini adalah kapal perang spiritual yang hanya dapat dimiliki oleh keturunan dewasa dari generasi kedua Istana Abadi. Sialan. Apakah ini Tuan Muda Istana Abadi Guangcheng? Jantung Luolai berdetak kencang, matanya terbuka lebar, dan penuh ketakutan. Ketika kapal Lingu mendarat sepenuhnya, semua orang perlahan dapat melihat dengan jelas bahwa ada bendera merah menyala besar berkibar di atas kapal. Di atasnya, ada kata besar, Yuan, yang disulam. Yuan. Seseorang dari Yuanwu Immortal Mansion. Mungkinkah ini tunangan Tuan Muda keempat, Nona Muda kedua dari Yuanwu Immortal Mansion, Ruan Yuling? Qiu Yiren segera menentukan identitas pihak lain, dan mengikuti dari dekat. Beberapa sosok dengan cepat melompat turun dari kapal Lingu, masing-masing dari mereka berada di tingkat kelima alam pembunuh dewa. Nona Muda kedua dari Yuanwu Immortal Mansion ada di sini, dasar bajingan, mengapa kalian tidak segera menyerah? Luolai menggertakkan giginya, berbalik dan berlari. Dia sangat cepat, melesat bagai kilat, dan dalam sekejap mata, dia menghilang. Namun, pada saat ini, sebilah pedang dingin tiba-tiba melesat keluar dari kapal Lingu,
dan dalam sekejap, pedang itu menancap langsung ke Luo Lai dan meledak. Tidak. Teriakan memilukan terdengar dari langit berbintang yang jauh, diikuti oleh ledakan yang mengejutkan. Melihat pemandangan ini, hati Qiu Yiren bergetar. Hiss. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, hatinya dipenuhi dengan kekacauan. Keturunan langsung Istana Abadi memang luar biasa. Nona muda kedua dari Yuanwu Immortal Mansion seharusnya lebih muda dariku, kan? Sungguh mengerikan bahwa dia memiliki tingkat kultivasi yang begitu kuat. Garis keturunan seni bela diri memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk garis keturunan. Tepat saat dia tengah memikirkannya, seorang wanita perlahan berdiri di depan kapal Lingwu. Usianya sekitar 20 tahun, dengan wajah cantik, fitur wajah halus, dan kulit seputih salju. Dia terlihat sangat cantik. Sosok anggun itu belum mencapai level Qiu Yiren karena dia belum cukup umur. Namun, aura di antara alisnya luar biasa, jauh melampaui Qiu Yiren. Dia langsung membungkuk kepada orang lainnya. Terima kasih Nona Ruan atas bantuanmu. Guangcheng Immortal Mansion, penguasa kota Qiushui, Qiu Yiren, terima kasih banyak. Orang yang satunya menatapnya, menundukkan kepalanya sedikit, lalu mengangguk. Kamu adalah Qiu Yiren, kamu memang sangat cantik hingga mampu memikat semua orang. Nona, Anda terlalu baik. Di hadapan Anda, apa yang saya miliki sama sekali tidak ada apa-apanya. Jangan terlalu rendah hati. Kecantikanmu, Qiu Yiren, terkenal di rumah abadi Guangcheng. Bahkan di rumah abadi Yuanwu, aku pernah mendengar sedikit tentangnya. Kali ini, aku datang ke rumah abadi Guangcheng untuk mencari silang, tetapi aku tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Itu bisa dianggap sebagai kebetulan. Qiu Yiren tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu dan langsung berkata, "Oh, benar. Nona Ruan, kali ini, penguasa kota rumah abadi Guangcheng kita, Ningsu, yang sebelumnya menduduki peringkat 5 besar, juga akan berpartisipasi dalam pengepungan kota Jianshui. Dia adalah master tingkat 9 dari alam pembunuh dewa. Nona Ruan, tolong bantu dan bunuh dia. Untuk mencegah bencana yang lebih besar." Ningsu, tingkat ke-9 alam pembunuh dewa. Begitu. Beritahu semua penguasa Istana Abadi Yuanwu untuk berpartisipasi dalam pemusnahan bajak laut antar bintang, jangan biarkan seorang pun hidup. Tetapi Nona, bagaimana dengan pekerjaan pendamping Anda di sini? Huff. Hanya sekelompok pencuri kecil, apa kau pikir mereka bisa menyakitiku? Ayo, basmi saja para bajak laut itu, agar silang tidak perlu khawatir lagi di masa mendatang. Janji. Bab 478. Di bawah pimpinan Nona kedua dari Yuanwu Immortal Mansion dan bawahannya, berurusan dengan kelompok bajak laut ini semudah mengambil sesuatu dari tas. Inilah kekuatan Istana Abadi. Nona muda kedua dari Istana Abadi yang ortodoks, dengan kekuatan asli Istana Abadi. Bahkan 8 kelompok bajak laut antar bintang tidak akan sebanding dengan mereka. 8 penguasa kota, bekerja sama dengan Ruan Yuling, membunuh semua bajak laut dalam waktu singkat seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran. Sekitar pukul 10 malam itu, 8 penguasa kota berkumpul dan semuanya berlutut di depan Ruan Yuling. Ruan Yuling duduk sendirian di kursi atas. Kalau saja dia hanya nona kedua dari Yuanwu Immortal Mansion, dia tidak akan menerima penghormatan dan perlakuan istimewa seperti itu. Yang paling penting adalah dia juga tunangan tuan muda keempat dari Guangcheng Immortal Mansion. Karena identitas ini, Ruan Yuling pasti akan menjadi bagian dari Istana Abadi Guangcheng di masa depan. Itulah sebabnya semua orang sangat menghormatinya. Terima kasih Nona Ruan. Kalau bukan karena Anda, kota Jianshui kita pasti akan mengalami pukulan berat kali ini. Ruan Yuling berdiri di kursi kehormatan dengan ekspresi dingin dan arogan di wajahnya, menyilangkan kakinya, dan berkata dengan tenang. Sama-sama. Istana Abadi Yuanwu dan Istana Abadi Guangcheng pada awalnya adalah satu keluarga. Aku membantu kalian, dan aku juga membantu silangku. Ngomong-ngomong, mengapa kalian 8 penguasa kota datang ke tempat ini alih-alih tinggal di wilayah kalian masing-masing? Apa yang kalian lakukan? Semua orang langsung berbicara. Laporkan kepada Nona Ruan. Beberapa hari yang lalu, rekan kita, Tuan Kota Ouyang Lai, telah membunuh seluruh keluarganya. Kami diperintahkan oleh Tuan Guangcheng untuk berkumpul di sini dan menangkap penjahat itu. Oh. Ruan Yuling sedikit mengernyit. Siapa yang begitu berani hingga berani membunuh penguasa kota Istana Abadi? Kami belum tahu,
tapi kami punya rencana untuk memancingnya keluar. Dia pasti akan datang besok. Benarkah begitu? Ruan Yuling merenung sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan tinggal di sini selama sehari. Aku ingin melihat siapa orang itu. Bagaimana dia bisa begitu berani?" Ya. Setelah beberapa pertukaran sopan, semua orang pergi. Setelah keluar dari rumah Tuan Kota Jiansui, wajah Qiu Yiren selalu serius. Pelayan itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Tuan Kota, mengapa Anda tampak begitu muram? Apakah Anda mengkhawatirkan sesuatu?" Qiu Yiren menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya tidak tahu, apa yang terjadi dengan penginapan itu." Semua orang tercengang, lalu saling memandang dengan aneh. "Tuan Kota, mengapa Anda peduli dengan penginapan kecil?" Wajah Qiu Yiren sedikit memerah dan dia terbatuk pelan. "Tidak apa-apa, ayo kita pergi melihatnya." Ekspresi semua orang menjadi makin aneh. "Ada apa dengan Tuan Kota? Kenapa tiba-tiba kau begitu peduli dengan penginapan kecil itu? Mungkinkah karena pria itu?" Hal ini membuat semua orang saling memandang dengan lebih bingung. "Qiu Yiren, bagaimana dia bisa begitu tertarik pada seorang pria? Apakah kamu bercanda? Lelucon antar bintang macam apa ini? Tahukah kamu, dengan status Qiu Yiren, ada banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk menyenangkannya. Dia tidak pernah mencoba menyenangkan orang lain. Sekarang, dia benar-benar peduli pada pria yang baru dia temui satu kali. Ini tidak dapat dipercaya." Tak lama kemudian, Qiu Yiren tiba di daerah ini. Ketika dia melihat kehancuran dan bumi hangus di tanah, hatinya tidak dapat menahan rasa berat. Apakah dia dibunuh oleh Ningsu? Saat dia sedang bertanya-tanya, bawahannya tiba-tiba berteriak, "Tuan Kota! Lihat!" Qiu Yiren melihat ke arah yang ditunjuk bawahannya, dan jantungnya tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. "Saya melihat sebuah penginapan berdiri di tanah kosong. Apakah penginapannya masih ada?" Qiu Yiren mengetukkan kakinya 2 kali dengan cepat dan tiba dalam sekejap. Pemilik penginapan sedang membersihkan pintu masuk. Ketika dia melihat Qiu Yiren kembali, dia segera membungkuk dan berkata, "Tuan Kota Qiu, Anda kembali." Qiu Yiren segera bertanya, "Semua bangunan di sekitar sini telah hancur. Kok cuma kamu yang tidak dalam masalah?" Pemilik penginapan itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ini semua berkat tuan muda yang pernah menginap di sini sebelumnya. Kalau bukan karena kekuatannya yang besar, aku khawatir Ningsu akan menghancurkan tempatku." "Apakah kamu melihat Ningsu?" Alis Qiu Yiren berkerut lebih dalam dan ekspresinya menjadi lebih serius. "Ya, dia bahkan datang ke pintu ini. Sayang sekali, dia dibunuh oleh tuan muda itu." "Apa katamu?" Qiu Yiren tertegun sejenak. Orang yang membunuh Ningsu sebenarnya adalah Xiao Chen. Bawahan Qiu Yiren segera mulai mengejek. "Kau tidak bingung, kan? Dengan orang itu, bagaimana mungkin dia bisa membunuh Ningsu? Kau tahu siapa Ningsu?" Melihat seluruh istana abadi Guangcheng, kekuatannya cukup untuk masuk dalam peringkat 5 besar, dan dia berada di tingkat ke-9 alam pembunuh dewa. Pemilik penginapan itu berkata dengan serius, "Bagaimana aku bisa berbohong tentang hal seperti ini? Orang itu menyebut dirinya Ningsu dan datang ke sini, tetapi dia dibunuh olehmu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Hati Qiu Yiren sudah kacau. Tidak heran dia menolak undangannya sebelumnya. Kalau saja dia punya kekuatan yang sebanding dengan Yuan Shu, dia tentu tidak akan meremehkanku. Qiu Yiren mendesah pelan, merasakan kehilangan dalam hatinya, tetapi di saat yang sama, dia mulai merindukan Xiao Chen lebih lagi. "Tuan, siapa Anda?" Dia melihat ke jendela lantai atas dan melihat lampu masih menyala, jadi dia naik ke atas, menuju pintu dan mengetuk. "Apakah tuan muda sedang tidur?" Xiao Chen yang berada di dalam pintu sedang bermeditasi. Ketika dia mendengar suara di luar pintu, dia berkata dengan tenang, "Sudah malam, ada apa?" Jantung Qiu Yi berdebar kencang dan dia merasa sangat lega. "Saya dengar tuan mudalah yang membunuh Ningsu. Bagaimana?" "Oh, tidak apa-apa, aku hanya ingin memastikan. Ningsu sangat kuat, aku ingin tahu apakah kamu terluka atau apa. Jika kamu terluka, aku punya obat di sini yang bisa mengobati lukamu. Aku ingin tahu apakah kamu membutuhkannya." Xiao Chen sedikit mengernyit. "Tidak perlu. Sudah malam, aku mau tidur." Baiklah kalau begitu." Xiao Chen bahkan tidak membuka pintu.
Qiu Yiren tidak dapat menahan perasaan sedikit kecewa. Bawahannya berkata dengan tidak senang. Apa hebatnya dia? Dia hanya pria yang bau. Kenapa kau sok keren begitu? Benar sekali, Tuan Kota. Saya rasa dia mungkin tidak membunuh Ningsu, tetapi hanya anak buah Ningsu. Jika Ningsu datang sendiri ke sini, penginapan ini pasti sudah dihancurkan sejak lama, kan? Bagaimana mungkin penginapan ini masih utuh? Yaitu. Qiu Yiren berkata dengan serius. Jangan bicara omong kosong. Tidak dapat dielakkan bahwa seorang kultivator ahli memiliki temperamennya sendiri. Dia hanya tidak memiliki bahasa yang sama dengan kita. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Ya. Ayo kembali. Besok kita harus memasang jebakan untuk menangkap orang yang menghancurkan keluarga Ouyang. Kalian semua harus menghemat energi. Bersambung.